Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mahisa Dharma menggelengkan kepalanya perlahan, kemudian katanya, "Kukira hal itu tidak mungkin, tanya Dewi Selaksa Api sambil menatap tajam. "Kenapa?" tanya Prawana penasaran. "Aku telah memiliki seorang guru dan tidak mungkin aku akan mengangkat guru lagi pada orang lain," jawab Mahisa Dharma. "Siapa gurumu?" tanya Dewi Selaksa Api. "Dialah si tua Bangka Kama Kanaka," menyelak Prawana, yang menjadi panglima Singasari itu. Si tua Bangka Kama Kanaka, pantas. "Pantas," seru Dewi Selaksa Api menggut-manggut. "Kenapa pantas?" tanya Prawana sambil mengawasi si Dewi Api. Bekas lawannya itu, pantas bocah ini memiliki kepandaian yang lumayan tingginya. Rupanya dia orangnya dari tua Bangka Kama Kanaka itu, kata Dewi Selaksa Api. "Dan sekarang bagaimana? Apakah kita tetap akan mengangkat bocah ini menjadi murid kita?" tanya Prawana. "Terserah kepada bocah itu. Karena jika kita tetap bermaksud mengambilnya menjadi murid kita, namun dia keberatan dan menolaknya, tentu hal itu juga akan sia-sia belaka, maka tidak mungkin kita memaksanya," jawab Dewi Selaksa Api. "Oh, itu mudah saja diatasi," kata Prawana cepat. "Anak ini harus mau dan bersedia menjadi murid kita. Jika dia menolak, beginikan saja, ngok." Sambil berkata begitu, tangan Prawana diletakkan melintang di lehernya. Dia memperlihatkan sikap seperti potong leher. "Kita potong lehernya," tambah Prawana lagi. Hati Mahisa Dharma jadi tercekat kaget, karena ia tidak menyangka Prawana akan berkata begitu. Mendengus Dewi Selaksa Api dengan suara mendesis. "Jika kita membunuh bocah ini, memang merupakan urusan yang mudah. Tetapi bagaimana nanti kita bisa menentukan bahwa kepandaian kita merupakan kepandaian yang tertinggi di antara jago-jago lainnya? Bukankah jika bocah ini menjadi murid kita, dan dia pergi mengembara, lalu mempergunakan kepandaian kita untuk mengempur para jago-jago dalam rimba persilatan, akan memperlihatkan bahwa kepandaian kita berdua merupakan kepandaian yang tertinggi?" ujar Dewi Selaksa Api. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Dewi Selaksa Api, Prawana telah berdiam diri sejenak lamanya. Tampaknya dia bingung mencari jawabannya. Sedangkan Mahisa Dharma telah berkata, "Aku tidak bisa mengangkat kalian menjadi guruku, karena sebelumnya aku telah mengangkat kakek Kama Kanaka menjadi guruku. Maka walaupun bagaimana aku tidak bisa melanggar peraturan yang ada dan menjadi murid yang durhaka. Itu hanya peraturan yang tidak ada artinya buat kami. Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa Kama Kanaka telah mampus?" bantah Prawana. "Memang kakek guru telah meninggal dunia, tetapi aku tidak bisa mendurhakainya," menyahuti Mahisa Dharma. Di dalam hatinya dia memohon maaf sudah kurang ajar pada buyut besarnya itu. Memang demikian halnya. Baiklah, kami akan mengajari kau segala macam ilmu yang kami miliki. Tetapi tidak perlu kau mengikat guru kepada kami, cukup asal kau mempelajari semua ilmu kami itu baik-baik. Bagaimana tua Bangka? Apakah kau setuju dengan saranku? Tanya Dewi Selaksa Api pada Prawana yang duduk selojoran. Prawana tampak tengah berpikir sejenak lamanya. Dia sulit sekali menjawab. "Mengapa kau bengong-bengong begitu saja seperti orang tolol?" tanya Dewi Selaksa Api yang jadi tidak senang melihat sikap Prawana. "Aku tidak rela jika mengajari dia ilmuku, karena dia tidak bersedia mengangkat kita menjadi gurunya. Bukankah jika nanti ada orang yang bertanya siapa gurunya, maka bocah itu akan menyahutinya bahwa gurunya adalah Kama Kanaka, dan kepandaiannya yang dimilikinya itu sebagai kepandaian yang diwarisi oleh Kama Kanaka?" Jawab Prawana. "Benar juga apa yang kau katakan itu, tua Bangka," kata Dewi Selaksa Api. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tambah Dewi Selaksa Api lagi. "Paman dan Bibi,
Sesungguhnya aku pun tidak mengharapkan bisa menjadi murid kalian, dan tidak berhasrat pula ingin memiliki kepandaian kalian. Memotong Mahisa Dharma. Waktu kedua orang tokoh sakti itu seperti jadi bingung oleh keadaan seperti itu. "Jadi kau memang benar-benar menolak keinginan kami?" tanya Prawana. Suaranya meninggi dan matanya memancarkan sinar yang tajam. "Terpaksa Paman, aku bukan tidak ingin memiliki kepandaian Paman, tetapi justru hal itu membuat kedudukanku jadi sulit," jawab Mahisa Dharma tegas. "Jika memang demikian, kau jangan harap bisa meninggalkan pulau ini, dan juga, jika kau tetap tidak bersedia menjadi murid kami berdua akan meninggalkan kau seorang diri berdiam di pulau ini. Aku mau lihat apakah kau akan menjadi kakek-kakek yang memiliki ilmu atau tidak nantinya," ancam Prawana lantang. Mendengar ancaman Prawana, tubuh Mahisa Dharma jadi tergetar. Sebelumnya, waktu pertama kali ia tiba di pulau ini, bukankah Prawana memang telah bermaksud merampas kapalnya? Dan jika memang Prawana dan Dewi Selaksa Api meninggalkannya di pulau ini seorang diri, bukankah itu merupakan siksaan baginya? Memang sebelumnya dia telah biasa hidup berpindah-pindah bersama ibunya, tetapi lain keadaannya dengan pulau ini. Bersama ibunya segalanya telah terliwat dan teratur. Tetapi pulau ini justru merupakan pulau yang tidak teratur dan juga begitu penuh oleh hutan-hutan dan tempat-tempat yang tidak terawat. Maka diam-diam Mahisa Dharma jadi berpikir keras. "Kau masih tetap dengan keputusanmu?" tanya Prawana dengan suara yang tajam, sambil mengawasi anak itu dengan mata yang berkilat. Mahisa Dharma tidak bisa menyahuti. Dewi Selaksa Api telah tertawa. "Tua bangka, kau jangan menakut-nakuti bocah itu. Tentu saja dia semakin tidak bersedia menjadi murid kita," kata Dewi Selaksa Api. "Lalu kita harus mempergunakan cara apa untuk memaksa dia menjadi murid kita?" tanya Prawana kemudian. "Kita biarkan saja dia memikirkan hal ini selama beberapa hari. Mudah-mudahan saja pikirannya berubah dan bersedia menjadi murid kita," usul Dewi Selaksa Api tersenyum. Prawana sudah tidak memiliki jalan lain, maka dia hanya mengangguk saja mengiyakan. Begitulah, Mahisa Dharma masih menetap di pulau tersebut selama beberapa hari bersama-sama dengan Prawana dan Dewi Selaksa Api. Saat itu, Mahisa Dharma selalu tertekan perasaannya. Dia mana bersedia menjadi murid dari kedua tokoh sakti yang aneh adatnya ini. Memang ia melihatnya bahwa kedua tokoh sakti ini memiliki kepandaian yang luar biasa. Jika ia menjadi muridnya, tentu ia bisa memperoleh tambahan kepandaian yang luar biasa. Tetapi justru perangai dari kedua orang tersebut yang telah membuat Mahisa Dharma jadi tidak bersedia menjadi muridnya. Selang 2 hari, Prawana tampaknya sudah tidak sabar. Dia mendesak lagi pada Mahisa Dharma. Tetapi Mahisa Dharma tetap dengan pendiriannya, tidak mau menjadi murid kedua orang itu. "Baiklah, jika memang demikian," kata Prawana yang habis sabar, "aku akan membinasakan kau saja." Dan setelah berkata begitu, ia mengayunkan tangannya akan menempeleng kepala Mahisa Dharma. Namun Mahisa Dharma mana mau tinggal diam. Dengan cepat dia telah menangkisnya dengan mempergunakan tangan kanan. Duk! Dua kekuatan telah saling bentur keras sekali. Kembali Prawana mengeluarkan seruan kaget. Seperti waktu pertama kali ia bertemu dengan Mahisa Dharma dan mereka bertempur. Dia memperoleh kenyataan selain gerakan Mahisa Dharma lebih gesit, juga tenaga dalamnya telah jauh lebih matang dan lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan Mahisa Dharma sendiri merasakan pergelangan tangannya yang tadi digunakan untuk membentur tangan Prawana tidak sakit. Dia hanya berdiam diri saja. "Kau masih tetap membandel dan tidak mau menerima kami menjadi gurumu. Tahukah kau bahwa penolakanmu itu merupakan penghinaan besar buat kami?" bentak Prawana lagi. "Tetapi sayangnya di antara kita memang tidak ada jodoh," sahut Mahisa Dharma.